Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Listia Dewi dengan presensi 14 dan NIM 22 11 03 10 72. Di sini saya akan membahas mengenai aku dan kebutuhanku. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Oke, jadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti pada gambar? Oke, apa yang kalian butuhkan saat kalian merasa lapar? Ya, makanan. Nah, kebutuhan manusia itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier. Nah, yang kita bahas pertama yaitu kebutuhan primer. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Ya, benar sekali, kebutuhan pokok. Nah, jadi kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh setiap manusia, yaitu contohnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer merupakan hal yang paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup setiap manusia. Oke, selanjutnya kita akan bahas kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka muncullah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan yang dapat dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik atau lebih layak. Contohnya pendidikan, bersekolah, berlibur bersama keluarga, akses kesehatan, dan lainnya. Oke, yang ketiga, kita akan membahas kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sering sebagian orang sebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi paling terakhir setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Nah, tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ini biasanya hanya untuk kesenangan pribadi, dan kebutuhan ini bisa juga disamakan dengan keinginan karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier ini. Nah, contoh kebutuhan tersier itu seperti kendaraan mewah, mobil gitu kan, tidak semua orang punya mobil. Ada juga perhiasan, emas, berlian. Gak semua orang juga bisa membeli perhiasan-perhiasan itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai skala prioritas. Skala prioritas merupakan daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgenisasi. Skala prioritas membantu seseorang untuk mengetahui kebutuhan yang harus diutamakan dan mana yang dapat ditunda terlebih dahulu. Dengan adanya skala prioritas ini, seseorang dapat memastikan kebutuhan utama mereka sudah terpenuhi dengan baik. Oke, selanjutnya ada faktor yang menentukan skala prioritas. Nah, faktor-faktor yang menentukan skala prioritas ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkat pendapatan. Nah, tentu saja tingkat pendapatan kalian berbeda-beda kan? Nah, jadi perbedaan pendapatan merupakan faktor utama yang membedakan prioritas setiap orang. Semakin tingginya penghasilan seseorang, umumnya semakin tinggi pula standar kebutuhannya. Nah, yang kedua itu peran dalam keluarga.
Peran seseorang dalam keluarga juga berperan penting dalam menentukan prioritas kebutuhan. Orang yang masih lajang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan prioritasnya sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada lingkungan sosial. Nah, teman keluarga dan lingkungan tempat tinggal tanpa kita sadari juga dapat memberikan tekanan atau dorongan untuk memprioritaskan kebutuhan tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas kriteria skala prioritas. Nah, jadi kriteria skala prioritas itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang pertama kita akan membahas skala prioritas kuadran 1. Kuadran 1 adalah menyangkut kebutuhan dasar yang sifatnya penting dan mendesak. Kebutuhan dalam kuadran ini harus segera ditangani karena memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. Misalnya itu membeli bahan makanan, beras, dan lainnya. Ada juga obat-obatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua itu ada skala prioritas kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini tempat untuk aktivitas yang penting namun sifatnya tidak mendesak. Meskipun begitu, aktivitas dalam kuadran ini sebenarnya tidak terlalu memberikan kontribusi pada kita, namun perlu juga untuk dipenuhi. Misalnya itu berlibur. Aktivitas liburan dibutuhkan untuk menenangkan pikiran agar tidak stres, namun tidak bisa mendesak, bisa ditunda. Yang ketiga, skala prioritas kuadran 3. Nah, di kuadran ini berisi kebutuhan yang kurang penting namun tetap harus dikerjakan atau cukup mendesak. Dengan kata lain, terdapat hal-hal yang mendistraksi perhatian yang sebenarnya tidak penting meskipun perlu segera diselesaikan. Contohnya, membalas email atau pesan yang tidak mendesak. Itu bisa ditunda terlebih dahulu. Yang terakhir atau yang keempat, skala prioritas kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini, skala prioritas menampung kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Kegiatan ini sering kali menyita waktu dan energi, namun tidak memberikan dampak positif pada kita. Misalnya bermain game online, menonton televisi secara berlebihan bisa menghambat produktivitas dan tujuan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari skala prioritas tadi. Yang pertama itu ada manfaatnya mengontrol keuangan menjadi lebih baik. Skala prioritas ini membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan membelanjakan uang dengan lebih bijak dan menghindari pengeluaran impulsif. Hal ini membantu kita mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat seperti menabung dan membeli rumah atau pensiunan. Manfaat selanjutnya itu menghindari perilaku konsumtif. Ketika kita memiliki skala prioritas, kita tidak mudah tergoda untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Oke, yang terakhir itu ada memenuhi kebutuhan utama. Nah, dengan skala prioritas dapat membantu kita memastikan bahwa kebutuhan utama kita terpenuhi terlebih dahulu. Nah, ini termasuk kebutuhan seperti apa tadi kebutuhan utamanya? Ya, benar sekali, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Bisa juga pendidikan dan kesehatan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun skala prioritas. Ada yang sudah tahu? Oke, belum tahu ya. Baiklah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi,
Cara yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan kalian. Nah, kita perlu membuat daftar semua kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Mulai dari yang penting sampai yang tidak penting. Oke, yang selanjutnya ada memisahkan keinginan dan kebutuhan. Nah, setelah kita memiliki daftar kebutuhan tadi, kemudian kita membagi daftar tersebut menjadi kategori kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup seperti makanan, tempat tinggal. Nah, sementara itu keinginan adalah hal-hal yang kita inginkan tetapi sifatnya tidak mendesak, masih bisa ditunda. Misalnya handphone, berlibur, dan lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, cara yang terakhir yaitu membuat anggaran. Nah, setelah kita memiliki skala prioritas, kita dapat membuat anggaran yang sesuai dengan pendapatan. Pastikan kita mengalokasikan dana yang cukup untuk kebutuhan wajib dan penting. Oke, sekian yang dapat saya bahas. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.